Halo semuanya, gue Diska Putri Pamungkas. Yuk kita PDKT. Palestina dan Israel, kalau kita bicara saat ini, yang terjadi adalah tentu genosida yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina. Tapi kalau misalnya kita mau mendengar lebih jauh, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara konflik Palestina dan Israel? Kita harus lihat bahwa konflik Palestina dan Israel ini adalah konflik terpanjang dan terbesar yang ada dalam sejarah manusia yang sampai sekarang kita nggak bisa menemukan solusinya. Sebenarnya nih, kalau kita mau flashback sedikit, sebenarnya gimana sih pertama kali muncul ada konflik Palestina dan Israel? Kita mungkin bisa mulai dari tahun 1917. Jadi tahun 1917 itu Palestina ini adalah bagian dari Ottoman Empire. Namun kemudian pada saat itu Palestina ini akhirnya berhasil di-capture oleh Inggris pada saat itu. Di tahun 1917 bangsa Inggris pada saat itu membuat deklarasi. Jadi Menteri Luar Negerinya pada saat itu membuat deklarasi namanya Balfour Declaration. Sudah banyak penolakan warga-warga Yahudi di seluruh dunia. Pada saat itu bangsa Inggris menyebutkan bahwa inilah mungkin saatnya kita membuat Palestina ini sebagai salah satu tempat berpulangnya warga-warga Yahudi ke rumahnya, yang dia sebut Palestina ini adalah tempatnya bangsa Yahudi. Padahal tentu saja di situ ada mayoritas masyarakatnya di situ adalah masyarakat Arab, masyarakat Palestina, dan hanya sedikit minoritas adalah bangsa Yahudi di sana. Tapi sejak 1917 itu ada deklarasi Balfour yang menyebutkan bahwa inilah saatnya bangsa-bangsa Yahudi yang waktu itu ada banyak di Eropa, di Amerika, di berbagai belahan dunia lainnya itu pulang dan kemudian dikumpulkan dalam suatu bentuk negara di tanahnya Palestina. Jadi kebayang ya, kayak misalnya kita lagi ada di satu rumah, terus kemudian ada satu minoritas, tapi karena rumah ini kemudian terjual pada satu konglomerat, dan kemudian mereka memasukkan orang-orang, memasukkan satu persatu orang-orang datang ke tempat itu dan menjadikan rumah itu sebagai rumah tinggal mereka. Jadi agak cukup problematik ya, bagaimana Balfour Declaration ini justru ingin mengkick semua warga Yahudi di Eropa, termasuk di Inggris salah satunya, untuk kemudian balik karena mereka mungkin juga nggak mau ada Yahudi di sana atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah pada Balfour Declaration itu memfasilitasi warga Yahudi di seluruh dunia untuk masuk ke wilayah Palestina dan akhirnya membentuk suatu negara. Tahun 1948 akhirnya warga Palestina di situ harus menerima kenyataan bahwa semakin banyak migrasi warga Yahudi datang ke tempat itu, dan tahun 1948 mereka membentuk sebuah negara yang disebut dengan negara Israel. Itulah yang kemudian membuat konflik besar-besaran antara warga Arab, warga mayoritas yang ada di sana, dengan warga Israel, warga Yahudi yang saat itu berbondong-bondong untuk datang ke tempat itu. Meskipun pada saat itu tentu kita juga bisa lihat bahwa di Yahudi sendiri ada kepercayaan bahwa Palestina ini adalah tempat pulang, the promised land. Lebih parah lagi karena sejak saat itu kemudian Israel berusaha untuk terus menambah settlements, menambah wilayah yang sebelumnya sudah diminta atau disepakati sebelumnya oleh Palestina, begitu, oleh negara-negara Arab. Bayangin deh gimana rasanya kalau misalnya kita punya rumah terus kemudian ada satu orang bikin kakak baru di rumah kita, kan kayak complicated ya. Nah, tapi setelah itu kemudian konflik ini terus berlanjut dan nggak pernah menemukan titik temu. Kenapa nggak pernah menemukan titik temu? Karena yang dari pihak Israel menganggap bahwa ini adalah tempat pulangnya mereka, meskipun tentu itu adalah bagian dari kepercayaan. Tapi di sisi lain, secara de facto, kita melihat bahwa di situ adalah tempat tinggalnya warga Arab pada saat itu, warga Palestina yang lain selain warga Israel. Jadi tentu konflik itu terus berjalan sampai akhirnya tahun 90-an ada suatu bentuk upaya kesepakatan yang disebut dengan two-state solution. Di mana two-state solution ini berupaya untuk, udah deh, oke, daripada kita ribut-ribut terus, lebih baik kita bikin aja upaya untuk membuat dua negara yang berdaulat di wilayah Palestina ini, yaitu Palestina dan Israel. Tapi kenapa two-state solution ini gagal terus? Karena semakin hari Israel ini berupaya untuk terus menambah wilayahnya dengan cara melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
Dan yang lebih ngeri lagi adalah ketika Israel diakui oleh dunia, terutama negara-negara barat sebagai negara yang berdaulat, justru Palestina nggak pernah mendapatkan kedaulatan itu. Jadi two state solution ini seolah-olah nggak pernah didukung oleh masyarakat dunia, utamanya adalah negara-negara barat yang selama ini dianggap sebagai negara-negara yang cukup powerful dan adidaya untuk di lingkungan global. Bayangin deh kalau misalnya kalian punya pizza, terus kemudian pizzanya mau dibagi 2 supaya adil, tapi kemudian satu teman kalian makan terus pizzanya sampai pizzanya hampir habis. Jadi apa yang mau dibagi kalau misalnya kemudian Israel terus membuat settlement yang membuat lebih parah lagi konflik di antara kedua belah pihak yang semakin hari semakin gak berimbang. Kemudian apa yang terjadi beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu ini ya, 3 minggu terakhir ini, yang kita lihat adalah suatu bentuk kekerasan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ini memang tanpa alasan. Kita tahu bahwa sebelumnya di Palestina sendiri ada banyak faksi-faksi bangsa lah di sana. Yang besar adalah ada Hamas dan Fatah. Dan kemudian kelompok Hamas ini dianggap sebagai kelompok yang lebih banyak menggunakan insurgency, lebih banyak menggunakan approach pendekatan yang lebih tegas dan kekerasan, yang sehingga membuat Palestina sendiri nggak selalu bersepakat tentang hal itu. Terus kemudian jadi pada saat itu kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini ada banyak bentuk kekerasan yang dilakukan oleh warga Israel. Kita tahu misalnya pada bulan Ramadan tahun lalu ada penembakan, ada pemukulan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa yang tentu berakumulasi menjadi sesuatu kemarahan di pihak warga Palestina dan juga kelompok yang sekarang dilabeli teroris oleh masyarakat dunia, yaitu kelompok Hamas. Nah, yang dilakukan kelompok Hamas kemudian adalah melakukan pengeboman besar-besaran di Israel yang akhirnya memakan lebih dari 700 korban jiwa. Inilah yang kemudian dijadikan Israel sebagai alasan untuk melakukan serangan balik terhadap Palestina. Tapi yang dilakukan serangan baliknya adalah alih-alih menyerang Hamas, mereka menyerang Palestina dengan membabi buta. Dan yang lebih gila lagi, mereka bahkan menyerang warga sipil, anak-anak, orang tua, perempuan yang sebenarnya nggak ada permasalahan apa-apa. Mereka hanyalah warga sipil yang tinggal di tanahnya sendiri. Saat ini ada lebih dari 10.000 orang meninggal dan rata-rata adalah masyarakat sipil. Mereka melakukan itu dengan branding sebagai self-defense, tapi yang dilakukan adalah bukan self-defense. Yang dilakukan adalah berupaya untuk ethnic cleansing, upaya untuk menghabisi semua bangsa Palestina, mungkin untuk kekuatan yang lebih besar atau untuk memperbesar lagi kekuatan mereka di wilayah yang sebetulnya itu adalah rumahnya warga Palestina. Kita tahu sendiri bahwa Pak SBY adalah salah satu presiden Indonesia yang memiliki concern luar biasa terhadap diplomasi Indonesia dan diplomasi internasional. Di bawah kepemimpinan beliau, kita tahu bahwa Pak SBY dengan Pak Marty waktu itu melakukan support yang luar biasa, lobby-lobby juga untuk membuat Palestina menjadi negara yang bisa diakui, utamanya adalah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di era Pak SBY itu banyak sekali bantuan-bantuan, ada juga bantuan diplomasi yang dilakukan, dan juga kita tahu ada banyak pertukaran pelajar, ada beasiswa pendidikan, ada banyak sekali yang dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu bahwa secara historis Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui Palestina sebagai negara, dan hubungan diplomatik itu sangat-sangat dijaga oleh Pak SBY dalam kiprahnya selama menjadi presiden. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia di bawah pimpinan Pak SBY pada saat itu juga banyak sekali memberikan dukungan-dukungan di berbagai forum internasional. Salah satunya mungkin adalah OIC, Organisasi Negara-Negara Islam. Ingat banget di bulan Juni tahun 2014 Pak SBY sempat menyurati pemimpin-pemimpin dunia
terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Jadi PSBY melakukan soft diplomasi, diplomatic approach kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dilakukan Israel ke masyarakat Palestina. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar Islam di dunia. Jadi Pak SBY tahu bahwa kita punya bargaining power yang tinggi untuk melakukan approach itu terhadap masyarakat internasional, pemimpin-pemimpin internasional, dan Pak SBY nggak menyanyiakan celah tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat Palestina. Bahwa Mas Ahaye saat ini juga memiliki riwayat menjadi salah satu UN peacekeeper. Jadi dia sudah pernah berada di garis terdepan konflik di Lebanon waktu itu, dan dia menyadari bahwa satu-satunya yang diingat dari Mas Ahaye adalah ketika kita berada di garis terdepan peperangan, kita akan tahu bahwa tidak pernah ada yang diuntungkan dari perang itu sendiri, baik pihak satu ataupun pihak lainnya. Dan Mas Ahaye setelah itu saat ini terus menyuarakan, utamanya melalui kader-kader Partai Demokrat, dan utamanya saat ini ada di fraksi Partai Demokrat, untuk terus menyuarakan bagaimana caranya supaya Indonesia berperan luar biasa, berperan semakin berani untuk melawan penjajahan, melawan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap masyarakat Palestina. Jadi yang dilakukan saat ini adalah Mas Ahaye terus menginstruksikan jajarannya, utamanya yang saat ini berada di parlemen misalnya, untuk terus menyuarakan bagaimana Indonesia bisa membantu Palestina. Membantu itu bukan hanya bisa banyak macamnya, kita tahu sekarang ada rumah sakit khusus dari Indonesia untuk Gaza, tapi ada lagi yang lebih besar adalah bagaimana kekuatan politik Indonesia di dunia internasional ini juga bisa menjadi bagian untuk meningkatkan diplomasi supaya Palestina mendapatkan haknya yang selama ini disia-siakan dan diganggu oleh Israel. Doa terbaik untuk masyarakat Palestina dan dunia. Free Palestine!